Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Tiara Sofa. Di sini saya akan memberikan step by step mengenai peta kendali atribut yang dimana kita akan mencari P, MP, P chart, NP chart, C chart, dan juga Q chart. Pertama-tama kita akan membuka modul dan juga Excel-nya terlebih dahulu. Nah, baik di sini sudah ada modul di sebelah kiri saya dan juga ada Excel di sebelah kanan saya. Di sini saya sudah menyalin datanya dari sampel, number of items, number of non-conforming, proportion non-conforming. Di sini kita akan mencari eh, proportionnya, ya akan mencari proportionnya. Pertama, kita akan mentotalkan dulu dari si number of items-nya ini. Yang pertama sama dengan kita cari sum, lalu kita blok dan enter. Nah, di sini totalnya ada 2000 dan juga sama number of non-conforming-nya juga sama dengan sum di blok dari atas sampai bawah, enter. Nah, sudah mendapatkan hasilnya itu 84. Nah, setelah itu kita mencari nilai proportionnya yang dimana mencarinya itu sama dengan D ini yang 84 dibagi dengan 2000. Lalu enter. Nah, ini sudah mendapatkan proporsinya itu 0,042. Tetapi di komen sini itu terdapat dikasih tahu bahwa di sampel nomor 9 ini, sampel yang ke-8 ini terdapat cacat yang dimana di note ini. Nah, maka dari itu profesinya itu berubah menjadi sama dengan kan number of non-conforming itu 9. Tapi kita klik dulu yang D24 ini yang 84. Kita kunci. Setelah dikunci, kita kurangi dengan yang cacatnya itu kan ada 9 di sampel nomor 8 itu, cacatnya itu ada 9, berarti kita tulis 9. Ini pakai rungka, lalu per, kan ada 2000, sedangkan cacat 1, berarti 2000 dikurangi 100 itu kan ada 1900. Lalu kita pencet enter. Nah, mendapatkan proporsinya itu 0,039. Sama, nah, sama ya. Di sini proporsinya 0,039. Setelah itu kita pindahkan si proporsinya itu ke sini sama dengan enter. Sama dengan ini enter. Setelah itu kita ini aja ke bawah penuh ya. Sama. Oh ya, karena kita belum dikunci kan, kita kunci dulu. Setelah dikunci, baru kita akan masuk tabnya ke bawah. Nah, jika sudah kita mencari CL-nya. CL itu didapat dari sini nih. Ini katanya CL itu sama saja dengan si profession. Jadi CL sama dengan ini kita kalau pencet enter. Juga sama enter. Kita ini aja ke bawahin. Set. Kurang satu. Nah, setelah itu kita akan mencari UCL. Bagaimana kita mencari UCL? Di sini sudah ada rumusnya, kita masukkan saja ke logika Excel. Itu sama dengan ini
ditambah dengan 3 kali akar SQRT, lalu kurung buka lagi, F4 kali, kurung buka 1 dikurangi dengan ini proporsinya, kurung tutup, per 100, enter, Nah, sudah mendapatkan 0,97. Lalu kita blok saja ke bawah. Lalu bagaimana cara mencari LCL? LCL itu sama rumusnya dengan UCL, cuman kalau UCL itu tadi plus, sedangkan LCL itu sekarang diubah menjadi min. Terusnya ini, nah ini di sini kita pakai min 3 dikali SQRT buka 4 dikali 1 kurangi ini tutup per 100, enter. Yes. Nah, sudah mendapatkan hasilnya itu minus 0,019, dan jika dibulatkan itu menjadi 0 sama hasilnya. Oke, untuk yang kedua kita akan mencari NP chart. Nah, di sini saya sudah mensalin datanya NP chart. Saya mengambil data yang 8 titik 8. Nah, kita menjadi saya sudah salin. Lalu bagaimana mencari CL? Sebelumnya kita akan menjumlahkan dulu total dari number of dissensitive customer-nya. Lupa belum pakai zoom dulu, enter. Nah, sudah mendapatkan beda hasilnya, sama dengan zoom di blok dari atas sampai bawah sampai 20, enter. Nah, sudah mendapatkan hasilnya sama 184. Lalu kita sini akan mencari CL-nya. Bagaimana sih mencari CL? Itu sama dengan yang tadi yang sudah kita dapatkan per dengan 10 dibagi dengan 10. Sebentar ya. Coba mencari CL sama dengan yang sudah tadi kita hitung rata-rata, kita jumlahkan per 20, karena 20 karena kita mempunyai 20 sampel. Jangan lupa dikunci, karena kalau nggak dikunci dia takutnya pergi kemana-mana. Nah, sudah menekan hasil 92, tinggal kita blok saja sampai bawah. Nah, cakep. Lalu bagaimana untuk mencari UCL-nya? Sama saja mencari UCL seperti yang sebelumnya. Ini ditambah 3 dikali SIRT. Nah, kamu 4 dikali
Nah, 1 dikurangi per 300. Ya, terus. Nah, ini 300 dari sampel offset-nya ini 300. Nah, itu kita tarik aja ke bawah. Nah, kalau sama hasilnya sama ya, UCL-nya 18,159. Coba yang mencari LCL sama saja mencari CL, cuman hanya beda di plus minusnya saja. Tim min 3 kali SG RT kali mas 1 kurangi 4 per 300. Bentar. Nah, kita sudah mendapatkan hasil CL-nya 0,241 sama. Kita blok saja sampai bawah. Nah, oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan next ke C-chart. Nah, bagaimana mencari C-chart? Sebenarnya sama, step by stepnya itu sama. Kita akan mentotalkan dulu semuanya. Sinam ini apa non-conform confortisnya itu ada 25 sampel. Terus, di sini saya menggunakan contoh example yang ini kan sudah saya salin. Nah, yang ini 8 strip 9. Katanya sama, semuanya ada 189. Jika ditotalkan semua non ya. Mencari C. Bagaimana kita mencari C? C itu sama dengan yang tadi hangat setelah kita jumlahkan dibagi dengan 25. Nah, susun mereka hasilnya sama, C-nya ini 7,560. Nah, tinggal tarik ke bawah saja. Lupa belum dikunci. Jangan lupa, kita tuh harus selalu menguncinya karena tidak, tidak bisa Hmm. Lalu mencari UCL sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Ini tambah 3 dikali SQRT dikali SQRT. Hmm. Bentar. 15,809 sama seperti yang di buku fundamental. Kalau mau dibulatkan bisa. Nah, hasilnya sama. Kita tinggal blok saja ke bawah. Untuk LCL sama saja. Hanya bedanya di plus minusnya saja. Ada 6,86. Biar lebih sama lagi. Nah, kenapa hasilnya minus? Hasilnya minus ini karena jika kita bulatkan akan menjadi 0. Dan
Lalu untuk yang UCHART, UCHART saya mengambil contoh sampel yang nih, 8 strip 12. Biasanya saya sudah mensalin dari sampel amount inspected, number of non-conformities, dan juga NI. Nah, di sini kita akan mencari U. Bagaimana ya? Tuh kita mencari si U-nya itu. Sebenarnya kita totalin dulu dari semuanya ini. Memakai sum. Nah, 4100. Eh, sebenarnya harus jumlah itu yang ini doang, tapi semuanya juga gak apa-apa. Nah, 41. Sama dengan yang di buku fundamental. Lalu selanjutnya kita akan mencari U ini. B sama dengan ini. Per. Ini hasilnya U. Ini juga sudah mendapatkan hasil tabel ke bawah. Ini karena kita belum dikunci. Lagi ke bawah. Nah, dulu ke CL. CL kemudian kamu saja kayak dari tadi, kayak yang sebelum-sebelumnya. Tambah 3 dikali SRT. Ini tapi ah, hmm. 9273. Itu yang hasil juga sama saja. Ya, ya, ini dapatkan hasilnya 0,092. Jika sudah semuanya, kita akan memasukkannya ke Minitab. Kita buka aplikasi Minitab. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan katakan dari atribut yang tadi sudah di Excel untuk dimasukkan ke Minitab. Langkah pertama itu kita akan mengcopy number of item dan juga number of non-conforming. Kita copy, lalu kita masuk ke Minitab. Kita setelah di copy, kita akan masuk ke Start, lalu ke Control Chart, ke Attribute Charts, dan juga ke P. New. Untuk variabelnya kita menggunakan C1 dan juga C2. Terus subgroupnya kita mengambil C1. Lalu kita klik OK. Hmm. Nah, di, di data awal tadi itu ada yang
sampel ke-8 itu mengalami cacat. Namun, karena di propos di proportion itu tadi kita sudah ubah biar tidak ada cacat, maka pada saat kita masuk ke Minitab itu sudah tidak ada yang mengalami kecacatan atau tidak normal. Dan data ini bisa disebut dengan data normal. Lalu untuk yang kedua, yang NP chart, kita copy semua. Copy bagian number of dissatisfied customer-nya. Masuk ke Minitab. Ini kita hapus dulu. Yang tadi kita copy. Lalu kita masuk ke start, control charts, ke atribut, masuk ke NP, lalu kita continue. Variablesnya kita masuk ini, subgroupnya kita ambil 20 karena kita ada 20 sampel. Oke, nah ini sudah keluar grafiknya yang dimana ada ada salah satu sampel yang tidak normal karena melebihi dari UCL-nya itu 15,89, yaitu sampel yang ke-12. Lalu kita masuk ke chart, kita copy non-conformities-nya, masuk ke Minitab, ini kita hapus dulu. Hapus, lalu kita copy yang tadi, masuk ke start. Ini gimana? Kalau chat, lalu kita masuk ke cek. Variabelnya kita ambil C1 karena hanya satu variabel. Oke, sudah keluar keluar grafik cacatnya yang dimana sama seperti grafik NP di sini ada yang mengalami sampel yang cacat, yaitu sampel yang ke-9 yang dimana dia melebihi batas UCL-nya 15,81. Nah, untuk yang terakhir, untuk memasukkan ke Minitab, kita akan mengambil atau mengcopy yang amount, number, sama NI. Kita copy semuanya. Lalu kita masuk ke Minitab. Ini yang tadi kita hapus. Lalu kita copy. Setelah di copy, kita masuk ke Start. Lalu ke Control Charts. Lalu ke Attribute Chart. Lalu ke U. Continue. Apa hanya 3? Untuk variabelnya kita masuk belum dihapus. Nah, kita masuk ke chat, control chat, attribute chat, ke U, continue. Kita ulang guys. Minitab. Hmm. Hmm. Dan ini kita copy, kita masukkan ke Minitab, lalu kita ke Start, ke Control Chat, Chat, dan ke U. Kok cuma 2 variabel ya? Select.
Ah, banyak. Oke. Hmm, sama seperti NP dan juga C, di U ini ada yang kelebihan, bukan kelebihan, ada yang tidak normal di sampelnya tersebut. Itu ada di sampel nomor 7 apa ada sampel nomor 7 yang dimana dia melebihi batas UCL yaitu 9,27. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai step by step dari peta kendali atribut ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Samida.